Dipuja tidak terbang, dihina tiap hari bang. Kayaknya itu MU ya? Ya, begitu kata Le Bagong sembari meneguk teh hangat racikannya sendiri. Beliau pusing melihat istrinya yang marah-marah. Le, nesune urung rampung kok wis. Ya Allah, kan selesai masalah itu. Ya udah, iya, udah stop, udah jangan semua dipecahin, udah. Tapi ya begitulah kata Le Bagong kalau berumah tangga. Istri marah, kita baik-baikin. Kalau kita marah, istri ikutan marah. Ya udahlah, daripada nggak dapet jatah katanya. Tapi usut punya usut, istri Le Bagong marah ini karena faktor ekonomi. Bukan karena Le Bagong miskin. Le Bagong itu sangat berkecukupan, bahkan sangat luar biasa Le Bagong orangnya. Tapi itu semua karena mertua Le Bagong yang minta rumahnya dibikinin helipad. Sekaligus dibeliin helikopternya. Ya, Le, kalau ya udahlah, itu urusan rumah tangga orang ya. Tapi kan namanya juga mertua kan ya. Ada aja permintaannya. Dan itu persis dengan yang akan kita ceritakan hari ini. Hidup miskin dan susah membuat mereka terus dihina, dicaci, dikucilkan, diremehkan, dan masih banyak tindakan lain yang tidak mengenakan. Susahnya jadi orang ini. Tapi bagi seorang pria sejati, ia tidak akan membiarkan istri dan anaknya tersakiti dan terus-menerus hidup susah. Kalian pengen tahu siapa orangnya? Jadi begini ceritanya. Bombay itu bukan hanya jenis bawang, tapi Bombay adalah nama sebuah kota di India. Biasa dikenal luas dengan nama Mumbai. Kota ini bukan kota biasa. Bombay adalah pusat ekonomi paling sibuk yang ada di India. Ribuan cara untuk mendapatkan uang bisa ditemukan di kota ini. Manusia silver, cosplay falak, joget setbor, dan juga yoga sedih bu yoga. Itu apaan? Ya, tapi itulah berbagai cara mencari uang di Bombay, Indonesia. Ngawur, stop, kembalikan ke jalan yang benar. Maaf, salah naskah. Yang tadi itu naskah roasting untuk angkringan sebelah. Saya ulangi lagi. Ribuan cara untuk mendapatkan uang bisa ditemukan di kota Bombay. Jadi artis, jadi pebisnis, politikus, YouTuber, TikToker, dagang street food. Pokoknya semuanya ada di kota ini. Tapi sayangnya, tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang baik seperti itu. Na Guruji, my name is Bhaskar. Kembali pada tahun 90-an, pria cool dengan Vespa andalannya ini bernama Bhaskar. Pekerjaannya adalah seorang pegawai bank biasa yang gajinya hanya setengah dari UMR Wonogiri. UMR Wonogiri kecil. Iya, mas-mas ini gajinya setengah itu saja. Bayangin, rumahnya aja di gang kumuh padat penduduk seperti ini. Tapi Mas Bhaskar adalah seorang primata pemberani. Walau gajinya kecil, tapi ada satu yang besar, yaitu nyalinya. Karena walaupun miskin, Bhaskar berani menikah dengan istrinya yang bernama Sumanti dan punya seorang anak yang bernama Kartik. Tapi perjalanan mereka menuju pernikahan tentu tidak mudah. Bhaskar ditentang habis-habisan oleh orang tua Sumanti. Ya karena apa lagi, kalau bukan karena Bhaskar ini hanya seorang teller miskin saja. Kemiskinan Bhaskar juga selalu jadi bahan olok-olokan mertua dan kakak iparnya. Bahkan Kartik juga menjadi korban dari segala hinaan itu. Kartik hanya diberi kue yang sangat kecil oleh bibinya. Dan segala kejadian itu tentu membuat Sumanti marah. Ia pun memutuskan untuk pergi dari rumahnya sendiri. Untuk apa berada di rumah yang isinya hanya keluarga yang selalu menganggap dirinya sampah. Sudah dihina dan direndahkan oleh keluarganya, Bhaskar masih harus menderita saat ia ingin membeli roti untuk keluarganya. Karena apa? Karena uangnya tidak cukup untuk membeli itu. Beruntung pedagang roti di sana baik dan mau memberikan rotinya dengan berapapun uang yang Bhaskar punya. Tapi masalah tidak berhenti di situ. Kartik masih merasa lapar dan ia ingin roti satu lagi. Ya karena tak punya uang sepeser pun, roti milik Bhaskar pun ia berikan pada anaknya. Dan ia memilih untuk tidak makan. Asal anaknya bisa kenyang dan hatinya senang. Namun segala hal yang Bhaskar lakukan ternyata membuat istrinya menangis sesenggukan.
నాన్న అక్కడ చూడు ఆ పాప ఎంత బాగా డాన్స్ చేస్తుందో. Sumati marah. Ia marah karena saudaranya sendiri enggan memberi makan Kartik sama seperti tamu lainnya. Ia marah direndahkan di rumah yang katanya isinya keluarga. Ia juga marah dengan keadaan karena agar anaknya kenyang, suaminya harus rela tidak makan. Tapi walau begitu, untungnya masih ada Baskar yang selalu bisa menenangkan hatinya. Tidak apa makan sepiring berdua. Yang penting, keluarga mereka selalu bahagia. Keadaan yang serba kurang ditambah dengan punya satu anak tentu membuat Baskar memiliki banyak hutang dengan tetangganya. Namun ada satu hutang yang jumlahnya 2 kali lipat gajinya. Dan hutang itu adalah hutangnya Pak Patel, orang paling kaya yang ada di gang sana. Tak hanya itu, Baskar juga memiliki seorang ayah yang saat ini menderita stroke ringan. Dulu beliau adalah seorang akuntan hebat di Bombay. Tapi setelah ditipu 10 tahun yang lalu, ayah Baskar tak pernah lagi mengucapkan satu patah kata pun dalam hidupnya. Dari segala minus yang ada di hidup Baskar, ada satu yang hebat darinya. Dia adalah karyawan terbaik selama 3 tahun berturut-turut di bank tempatnya bekerja, Bank Magadha. Dan dengan performa baiknya itu, Baskar dijanjikan naik posisi menjadi asisten manajer di sana. Gaji yang ia dapat juga akan naik 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Tapi ya karena itu masih sebatas janji dan Baskar butuh uang lebih, ia melakukan sebuah praktik ilegal. Ia membantu para nasabah yang kesulitan dalam mendapatkan pinjaman. Tapi ada satu orang yang cukup unik. Namanya Anton. Ia berniat untuk hutang 50 juta rupiah. Dengan jaminan, jaminannya apa tuh? Nggak ada. Oh ya iyalah, mas pinjol aja nggak mau ngasih kalau mintanya segitu. Apalagi gak ada jaminan. Wah aneh. ఇది సరిపోదు సార్. సార్ ప్లీజ్ సార్. నెక్స్ట్ ఇదే. Tapi Anton tak mundur sedikit pun. Keesokan harinya ia kembali datang dan memohon pada Baskar untuk menyetujui pinjamannya. Tapi ternyata itu semua adalah ulah sahabatnya sekaligus OB di Bank Magadha. Namanya Samba. Samba tahu kalau bisnis Anton adalah impor barang-barang ilegal. Baskar tentu sudah tidak setuju, apalagi kalau barangnya adalah narkoboy. కాదు సార్, ఎలక్ట్రానిక్స్, టీవీ సెట్లు. Anton ternyata punya seorang teman yang bekerja sebagai kapten kapal, dan dialah maklar dari barang gelap ini. Pada tahun itu, barang yang sangat hits di India adalah TV. Komoditas inilah yang Anton manfaatkan untuk mengeruk untung. Mengambil barang dari Malaysia dengan harga rendah dan menjualnya 3 kali lipat di India. Mendengar itu, Baskar mulai tertarik dengan bisnis ini. Sayangnya, Baskar masih memikirkan keluarganya dan belum berani bermain dalam bisnis gelap seperti itu. Hari ini akan menjadi hari yang sangat bahagia bagi Baskar, karena asisten manajernya yang lama hari itu pensiun. Berarti, Baskar akan naik jabatan dan siap menggantikan asisten manajer sebelumnya. Tapi kebahagiaan itu sirna seketika saat Pak Patel datang dan minta Baskar melunasi hutangnya sekarang juga. Karena Baskar tak memiliki uang sepeser pun, akhirnya Pak Patel mulai berbuat kasar dan akan membawa motor milik Baskar untuk melunasi hutangnya. వడ్డీ కట్టి బండి తీసుకెళ్ళు. Semua tetangganya melihat Baskar dengan penuh iba. Baskar merasa dipermalukan di sana. Baskar enggan terlalu memikirkannya. Ia segera pergi dan segera berlari menuju tempatnya bekerja. Karena ia tahu, semua akan indah pada. Good morning everybody. The new Assistant Regional Manager of Magadha Bank, Kolaba Chatterjee. Congratulations. Padahal tidak. Iya. Tadinya semuanya akan indah. Tapi padahal tidak. Posisi yang sudah dijanjikan kepada Baskar ternyata semua hanya omong kosong belaka. Teman-teman Baskar juga kaget dengan keputusan ini. Atasnya juga bilang kalau ia sudah mengusahakan semuanya. Tapi ini semua adalah keputusan orang pusat. Dan manajer cabang tidak memiliki hak apapun atas hal itu. Baskar mungkin mencoba ikhlas dengan semua ini. Tapi tidak dengan Samba. Terlebih lagi saat yang beritahu bukti kalau kepala cabang mereka memang sengaja menghalangi jalan Baskar untuk naik jabatan.
Baskar segera mendatangi atasannya dengan membawa bukti tadi. Baskar marah besar dan tak dapat lagi mengontrol omongannya. Baskar bahkan bilang, "Apakah ini semua karena orang pilihanmu itu stratanya lebih tinggi dariku? Jadi bapak pilih dia untuk naik jabatan?" "Seperti itu, Pak." Atasannya pun marah besar mendengar itu. Ia menjelaskan semua alasan kenapa Baskar tak pantas naik jabatan. Salah satunya adalah karena praktek ilegal yang Baskar jalankan. Cara itu tak pernah dilakukan oleh Sudhir. Dan itulah alasan kenapa atasannya lebih merekomendasikan Sudhir pada orang pusat dibandingkan Baskar. Baskar lagi-lagi dipermalukan hari itu. Ia dijadikan bahan olok-olokan di depan karyawannya yang lain. Baskar terus memohon untuk berhenti. Dia terus memohon dan terus memohon. Baskar tak pernah mengira hari yang ia kira akan menjadi berkah, tapi ternyata semuanya berubah menjadi sebuah musibah. Baskar seakan menjadi pribadi yang baru. Ia nampak cerah, ceria merona dan tampak bahagia. Kejadian yang terjadi barusan seakan hanya angin lewat saja dalam hidupnya. Ia bekerja dengan penuh senyum. Bahkan ia juga berani minta maaf dengan gamblang pada atasannya. Hati mungkin bisa tersenyum, tapi perut Baskar tetap saja lapar karena dari pagi belum makan. Baskar pun akhirnya ditraktir makan oleh Samba sore itu. Tapi itu hanyalah bagian dari rencana Baskar. Karena ia tiba-tiba mengundang Anton ke sana. Baskar akan memberikan Anton pinjaman 50 juta rupiah. Uang dari mana? Ya sudah pasti diambil dari kas banknya. Agar tidak ketahuan, Baskar akan menulis di buku catatan 50 juta lebih kecil di hari Sabtu dan 50 juta lebih banyak di hari Seninnya. %20 మాకు 10% వాడికి 10% నాకు. సరే సార్. Pada bisnis ini, Sambalah yang akan bertugas mengawasi gerak-gerik dari Anton agar tidak menipu mereka. Sementara Baskar harus tetap kembali ke rumah dan menunggu kabar mereka nanti. Walau tadi Baskar terlihat sangat percaya pada Anton, tapi kenyataannya ia tetap saja kepikiran. Dan masih takut kalau nantinya Anton akan menipunya. Pikiran-pikiran buruk itu terus datang malam itu. Bahkan hingga terbawa ke mimpinya. సాంబార్నే వచ్చాడు. Namun siapa sangka, Anton kembali datang dengan membawa uang yang dipinjamkan oleh Baskar. Dan ditambah keuntungan mereka yang masing-masing setara dengan 10 kali lipat gaji Baskar. Hal pertama yang Baskar lakukan tentu saja menebus kembali Vespa kesayangannya kepada Pak Patel dan membawanya pulang lagi. Sumati heran dengan motor suaminya yang telah kembali. Baskar pun menjawab dengan congkaknya, "Aman, semua hutang kita sudah lunas. Tenang sayang." Bisnis itu terus mereka jalankan dan menjadikan Baskar menjadi mafia ekspor-impor gelap di India. Uang terus nambah, tukang paket juga terus datang. Hidup bergelimang uang menjadi hidup yang biasa bagi Baskar dan juga Samba. Sebagai tanda terima kasih, Anton kini mengajak Baskar dan Samba untuk berpesta dan bersenang-senang sesaat. Ya walaupun Baskar kini adalah seorang pria mapan, tapi Baskar tetap setia. Ia minum tapi tidak mau menyentuh satupun wanita. Sekalipun itu wanita paling pulen yang ada di sana. Sumati mulai merasa aneh dengan apa yang Baskar lakukan. Tak biasanya Baskar pulang dengan bau miras seperti ini. Dan dari mana Baskar bisa dapat uang untuk beli banyak barang di rumahnya? Baskar pun akhirnya jujur pada istrinya tentang bisnisnya dengan Anton. Walau sempat khawatir semuanya akan masuk penjara dan dipecat dari pekerjaannya, tapi Baskar berhasil meyakinkan istrinya kalau semua ini akan baik-baik saja. Karena mau bagaimanapun, uang-uang ini juga untuk kebahagiaan keluarga kecil mereka. Baskar lalu memberi uang pada istrinya untuk membeli kalung emas kesukaannya. Tapi Sumati menolak. Uang itu akan ia gunakan untuk ulang tahun Kartik minggu depan. Ia ingin anaknya merasakan pesta ulang tahun yang mewah dengan dihadiri oleh keluarga besar serta semua tetangganya.
Sepupu Kartik berhasil dibuat iri melihat pesta ulang tahun Kartik yang lebih mewah dibanding ulang tahunnya. Walau sempat mengundang banyak tanya dari mana uang Bhaskar bisa sebanyak sekarang, Bhaskar membual kalau ia mendapat bonus. Jadi bisa menggelar pesta seperti ini. Pesta ulang tahun itu ditutup dengan Anton yang memberikan satu penawaran lagi pada Bhaskar dan Samba. Dan penawaran ini akan menjadi bisnis terakhir mereka. Karena Anton akan menyusul anaknya pergi ke Amerika. Penawaran kali ini keuntungannya 5 kali lebih besar dibanding sebelumnya. Karena temannya yang kapten kapal akan membawa 3 mobil dari luar negeri. Dan mereka akan menjualnya pada orang kenalan Anton yang lain. Samba tentu tertarik. Tapi penawaran ini butuh uang 250 juta rupiah dari bank. Dan uang sebanyak itu tentu tidak akan mudah bagi Bhaskar untuk mengambilnya. Di tengah Bhaskar yang masih bimbang, Anton lalu pamit dan membiarkan Bhaskar untuk mengambil waktu 2 hari untuk memikirkannya. ಏನನ್ನ హ్యాపీయా మరి నీ ఫ్రెండ్స్ కాసేపు ఆ గేమ్ పక్కన పెట్టి మాట్లాడరా. Tangis Kartik ternyata adalah sebuah tangis bahagia. Ia tak pernah merasa dihormati seperti ini. Kartik selalu menjadi bahan tertawaan di sekolah karena orang tuanya yang miskin. Tapi Kartik yakin setelah pesta ulang tahunnya tadi, tidak akan ada temannya yang mengolok-olok dia lagi. Segala tangis bahagia Kartik kian meyakinkan Bhaskar kalau ia harus mencari uang lebih dan lebih membahagiakan keluarganya mulai sekarang. Dan salah satu langkah awalnya adalah menerima tawaran dari Anton. 3 mobil mewah pada zamannya akhirnya datang juga pada Sabtu malam. Tapi sayang, mencari uang memang tidak pernah mudah. Karena tiba-tiba sang pengepul ditangkap polisi dan dibawa ke penjara. Sementara uang 250 juta rupiah yang Bhaskar ambil dari banknya harus segera kembali di hari Senin. Saat kondisi sedang runyam dan Samba mulai emosi, Bhaskar datang untuk menengahi mereka berdua. Ia meminta Anton mencari penada lain yang siap membeli ketiga mobil ini segera. Dengan kepala yang lebih dingin, akhirnya Anton mendapat jalan keluar. Ada seorang pembeli dari daerah gua, dan mereka harus datang esok pagi jika semua bisnis ini ingin berhasil. Anton juga mengundang Anwar. Dia adalah partner Anton yang mengurus banyak bisnis gelap di India. Anwar datang ke sana untuk memberikan plat nomor pemerintah dan berkas-berkas palsu, agar seakan mobil ini sedang dalam perjalanan dinas. Di perbatasan negara bagian, mobil Bhaskar dan Anton berhasil masuk dengan lancar, tapi tidak dengan Samba. Ia nyaris menabrak kepala keamanan di perbatasan itu dan membuat semuanya menjadi runyam. Namun, Bhaskar telah menyiapkan kemungkinan ini. Ia telah membawa orang-orang berpakaian mirip pejabat India yang ia ambil dari pengemis-pengemis di Bombay. Namun, itu tak cukup meyakinkan petugas keamanan yang ada di sana. Dan akhirnya, Bhaskar mengeluarkan kartu asnya. Dan dia adalah Mona, sang penari latar yang tempo hari mereka nikmati saat minum-minum. Bhaskar menakut-nakuti petugas keamanan yang ada di sana. Kalau ini bukanlah bisnis pejabat biasa. Jika mereka ditahan di sana, maka para petugas keamanan ini akan dimutasi jauh dari sini. Dan ternyata cara ini berhasil. Bahkan Bhaskar juga minta petugas di sana untuk memberi kabar pada petugas perbatasan yang lain untuk membebaskan mobil-mobil mereka. Karena terlanjur takut, akhirnya petugas segera membebaskan mereka, beserta syarat yang sudah mereka minta. Dalam sekali perjalanan, mereka berhasil mendapatkan keuntungan hingga 400 juta. Bhaskar lalu membagi para pengemis dan Mona semuanya masing-masing 5 juta rupiah. Samba sempat protes dan tidak terima dengan pembagian itu. Tapi Bhaskar bilang, mereka tidak akan bisa mendapatkan ini semua tanpa bantuan orang-orang ini. Para pengemis ini sangat berterima kasih kepada Bhaskar. Mereka bahkan sampai memeluk Bhaskar saking senangnya. Mona yang juga senang lalu ingin memeluk Bhaskar. Tapi Bhaskar adalah sosok pria sejati
ia tidak ingin berzina dengan siapapun yang bukan muhrimnya. Dalam perjalanan pulangnya dengan taksi, Samba dikejutkan karena tiba-tiba mereka sudah ada di bandara. Ternyata Antonlah yang akan turun. Anton akan pergi ke Amerika menyusul anaknya. Dan ini adalah bisnis terakhir mereka bertiga. Setelah itu, Bhaskar segera menaruh uang keuntungannya di rumah dan menyisakan uang yang ia ambil dari banknya. Tapi betapa kagetnya dia saat kembali ke bank, kalau ternyata sudah banyak sekali polisi di sana. Terlebih lagi saat seluruh pandangan menaruh curiga padanya. Dan dalam kopernya masih berisi uang yang sudah ia gelapkan. Hajjal. Namun ternyata polisi ini tidak mengincar Bhaskar sama sekali. Ini semua adalah ulah manajer cabang dan asisten barunya. Ia mengambil 10% komisi dari orang-orang yang hutang di bank. Bhaskar segera beraksi dengan mengembalikan uang-uang yang sempat ia gelapkan. Jadi ketika ia dicurigai oleh manajer pusat tentang apa yang ada di tasnya, semuanya aman terkendali. Tanpa sedikit pun bukti yang tertinggal di atas tingkahnya. 50 lakhs, sir. Sejak kejadian itu, Bhaskar memilih untuk berhenti dan tidak berbisnis gelap lagi. Ia menabung uang keuntungan kemarin dan kembali bekerja dengan normal. Tapi Samba berbeda. Ia memilih resign dan melanjutkan bisnis ekspor-impor ilegal itu. Dan yang namanya rezeki memang tidak pernah salah kirim. Tepat ketika Bhaskar memutuskan untuk berhenti, keesokan harinya ia dipanggil oleh CEO Bank Magadha. Karena posisi manajer cabang dan asisten manajer kosong, maka Bhaskar akan dipromosikan menjadi asisten manajer cabang. Dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah. Pegawai bank level junior langsung naik ke level senior. Gaji yang diterimanya juga akan naik 3 kali lipat. Masih ditambah dengan bonus-bonus lainnya yang teramat sangat banyak. Tapi masih ada satu lagi yang akan ia dapat. ప్రమోషన్ వచ్చింది అసిస్టెంట్ జనరల్ మేనేజర్గా. ఆ కార్యవర్ది మనదే. Setelah berbulan-bulan bekerja sebagai asisten manajer cabang, CEO Bank Magadha bilang kalau kepala cabang mereka akan perjalanan dinas selama beberapa bulan. Jadi seluruh urusan yang ada di sini akan dibebankan kepada Bhaskar. Termasuk mengurus klien nomor 1 di Bank Magadha, Harsha Mehra. Pemilik perusahaan saham nomor 1 di India, Grow High Company. Mereka lah yang selalu memberi keuntungan bagi Bank Magadha hingga miliaran rupiah. Pria berkumis ini bernama Suraj. Dia adalah orang penting suruhan Harsha yang selalu datang untuk meminta persetujuan pinjaman dari Bank Magadha. Tapi alur uang besar tentu tidak semudah itu. Suraj meminta Bank Magadha untuk mengirim uang ke bank lain yang bernama Bank Qatari. Lalu Bank Qatari mengirim uangnya pada akun bank milik Harsha. Saat Harsha membayar hutangnya, Harsha mengirimnya kepada Bank Qatari, lalu mengambil komisi 0,001% saat dikembalikan lagi ke Bank Magadha. Pinjaman senilai 3 miliar rupiah harus Suraj bayarkan kembali dalam waktu 2 minggu. Tapi Suraj meminta waktu tambahan dengan bonus sebuah jam mewah. Namun Bhaskar menolaknya, karena ia ingin bekerja dengan bersih tanpa mau main kotor seperti dulu lagi. Dan benar saja, Suraj tak membayarnya tepat waktu. Dia telat 2 minggu dari tanggal jatuh tempo. Namun kali ini Bhaskar masih maafkannya dan menerima alasan yang Suraj berikan. Suraj selalu meminta rekening koran untuk nama Harsha dan Grow High Company untuk dibawa pulang. Dan disinilah Bhaskar beraksi. Ia berpura-pura minta 2 lembar cetakan. Padahal yang Suraj butuhkan hanya 1. Bhaskar lalu mencatat berbagai transaksi mencurigakan yang ada dalam rekening koran itu. Untuk apa? Yang sudah pasti untuk mengancam Suraj dan memaksa Suraj untuk masuk ke dalam jebakannya. Bhaskar sudah datang ke Qatari Bank dan melihat semua barang-barang mewah yang didapat oleh CEO-nya. Ia juga telah menelusuri Grow High Company, yang ternyata adalah perusahaan saham yang sering memainkan saham-saham kecil demi mendapatkan keuntungan besar. Bhaskar memberi Suraj sebuah ultimatum.
Jika Suraj masih ingin bekerja sama dengannya, ia minta 2 hal saja. Pertama, ia minta komisi 1% dari setiap pinjaman yang Harsha buat dalam bentuk uang cash. Dan yang kedua, beritahu saham mana yang akan kalian beli dan kapan kalian akan menjualnya sehari sebelum kalian melakukannya. Done. Bisnis gelap pun kembali dilancarkan oleh Bhaskar. Sang mantan mafia ekspor-impor ilegal kini banting setir menjadi seorang mafia saham. Dalam sekali pinjaman yang Harsha lakukan, Bhaskar langsung dapat 600 juta rupiah lebih. Suraj sempat heran, kenapa Bhaskar menolak jam mewah yang ia berikan, tapi justru melakukan ini semua pada Suraj. Dengan congkak, Bhaskar bilang, resiko besar tak layak dibandingkan dengan sebuah hadiah kecil. Bhaskar bukanlah pria polos impulsif yang tak pandai dalam urusan memutar uang. Dia kembali menemui Anwar. Walau umurnya baru 19 tahun, tapi Anwar adalah otak di balik semua bisnis money laundry yang ada di kota Bombay. Jadi Bhaskar minta uang 600 juta ini Anwar rubah seakan-akan uang hasil menang judi lotre. Lottery. ఏమైంది? 25 lakhs lottery గెలిచాను. Tidak sampai di situ saja, rumahnya telah direnovasi dan tidak kumuh seperti sebelumnya. Bhaskar juga lanjut untuk membuka rekening sekuritas dan siap menjadi trader handal layaknya Timothy Ronald. Dengan didasarkan pada sinyal yang Suraj beri, tentu ini akan menjadi easy money untuk Bhaskar. Dan dia berhasil mendapatkan keuntungan nyaris 1,5 miliar dari trading pertamanya. Bhaskar kini sudah tak lagi menjadi masyarakat kelas bawah penerima bansos. Kesuksesannya juga mengundang respek dari keluarga besarnya. Bahkan saat sepupunya ingin menikah, Bhaskar lah yang akan berniat membiayai semuanya. Pernikahan termewah yang pernah ada di keluarga besar mereka. Kemewahan yang mungkin tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Bhaskar tentu tak ingin istrinya datang dengan biasa-biasa saja. Sebagai seorang istri sultan sejati, Bhaskar mengantarnya ke sebuah toko perhiasan. Dan Sumati bebas memilih perhiasan manapun yang ia inginkan. Yang dia lihat, yang dia tunjuk, yang dia pegang. Namun sayang, di toko perhiasan itu, Bhaskar tak mendapat respek sedikit pun. Hanya karena mobil butut yang ia naiki. Perlakuan tak enak, kata-kata ketus, dikira bayar pakai pay letter, semuanya. Semua kalimat buruk itu Bhaskar dengar sendiri dari telinganya. Tapi apakah Bhaskar tinggal diam? Tentu saja tidak. Ia datang ke toko pakaian termahal di kotanya. Ia bahkan meminta koleksi terbaik dari desainer terbaik di negaranya. Bhaskar juga tidak ingin dilayani oleh pelayan biasa. Ia minta manajernya langsung yang turun tangan untuk menghandle apapun yang Sumati inginkan. Dan Bhaskar memborong semua koleksi premium di toko mewah itu. Sudah, ya tentu belum. Bhaskar lalu datang ke showroom mobil terdekat. Bhaskar lalu membeli Nissan Patrol, mobil paling mewah dan paling mahal yang ada di sana. Lalu membawanya kembali ke toko perhiasan yang tadi. Dan benar saja, segala hormat dan respek langsung diberikan oleh semua pegawai yang ada di sana. Tidak hanya itu, Bhaskar bahkan memborong semua berlian yang ada di sana, mengosongkan etalase-etalase di toko itu, dan membuat tunduk siapapun yang tadi sudah meremehkannya. Bisnis masih berjalan lancar seperti biasa. Tapi Anwar memperingatkan, kalau Bhaskar tak bisa terus-menerus bermain lotre seperti ini. Jadi ia memberi ide lain untuk membuat uangnya bersih dan tidak terdeteksi sebagai sebuah uang haram. Dengan cara apa? Ya kalian sudah tahulah. Toko makanan ini adalah salah satu impian yang Sumati selalu inginkan sejak dulu. Dan untuk urusan siapa yang akan membelinya, itu tugas Anwar untuk membuat orderan palsu. Seakan-akan banyak yang membelinya dari luar negeri. Tapi masalah mulai datang saat mobil baru Bhaskar diparkir di gang kecil rumahnya. Tidak ingin keributan terus terjadi, Bhaskar lalu memberi uang 2 juta setiap bulannya pada 20 toko dan 40 rumah yang ada di gang itu setiap bulan. Itu semua agar mereka semua tidak ngoceh. Jadi mobilnya bisa tetap diparkir di sana. Namun segala kekayaan itu membuat Bhaskar lama-kelamaan jadi arogan.
Ia mulai berbicara kasar pada istrinya. Dia juga menghina rekan kerjanya dan mulai melabeli dirinya sebagai masyarakat kelas atas. Bhaskar juga tidak mau lagi makan makanan murah. Bahkan saat Kartik anaknya tak doyan makan di tempat mewah dan ingin kembali ke toko roti langganan mereka, Bhaskar dengan sombong bilang kalau mereka sudah tidak level lagi makan di tempat seperti itu. చచ్చాడు ఈ రోడ్ ఇంకా వన్ వేనేగా అవును సార్. ఎవ్రీ మంత్ షాప్స్ కి ఇంటికి రాత్రి కదా రోడ్ ఖాళీ ఉందని వచ్చేసా गलती हो गई छोड़ बाय 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 क्या कर रहा है मत बोलो भाई रोड बाप का नहीं मेरा है. Sumati mulai merasa terganggu dengan sifat arogan Bhaskar. Tapi Bhaskar dengan nada tinggi bilang, arogan? Ini adalah kekuatan uang. Semua orang miskin selalu bilang orang kaya itu jahat. Dan termasuk kau, Sumati. Semua kemewahan yang kau rasakan dan toko impianmu itu didanai oleh orang yang kau sebut arogan. Jadi, tolong tunjukkan hormatmu padaku. Di hari lainnya, Bhaskar kedatangan tamu. Dia adalah Pak Hari, CEO Bank Qatari yang waktu itu Bhaskar datangi. Pak Hari tahu betul kalau Bhaskar mulai berbisnis dengan Surats. Jadi beliau mulai basa-basi tentang bisnis gelap yang mereka jalankan. Pak Hari lalu izin meminta satu surat peminjaman yang Surats berikan kepada Bhaskar. Dan betapa kagetnya Pak Hari saat melihat uang 200 miliar dalam satu surat peminjaman saja. Pak Hari tak pernah membuat surat pinjaman itu. Dan sudah jelas surat serta semua orang di baliknya yang sudah memalsukannya. Pak Hari hanya menerima surat pinjaman dengan jumlah 6 miliar saja. Pak Hari minta Bhaskar untuk berhenti dari ini semua. Karena jika Bhaskar terus melanjutkan, maka keuangan India akan segera kolaps dalam waktu dekat. అయ్యో పడిపోయారు. సార్ ఏమైంది సార్? कोई पानी ला लो. Tiba-tiba surat datang di hadapan Bhaskar. Dan itu membuat Bhaskar tak dapat lagi menahan emosinya. Ia berniat untuk menghabisinya karena telah memalsukan surat-surat dari Bank Qatari. Tapi Surats tak gentar sedikit pun. Ia tahu betul, kalau dirinya masuk penjara, maka Bhaskar juga akan merasakan hal yang sama. Ia juga bilang, kalau kecanduan uang bisa lebih parah dari kecanduan narkoba dan alkohol. Dan ia tidak akan berhenti melakukan ini semua. Hari itu, Bhaskar kedatangan mertuanya dan kakak iparnya. Bisnis properti kakak iparnya sedang kacau. Dan ia minta tolong ke Bhaskar untuk membantunya agar bisa tetap survive. Namun Bhaskar dan Sumati sama-sama enggan memberikannya. Saat mereka masih miskin, mereka dihina-hina layaknya sama masyarakat. Tapi saat mereka sudah kaya dan enggan membantu, mereka dianggap lebih jahat dari iblis. Kalimat-kalimat itu membuat Sumati jengah dan ingin pergi meninggalkan ibu dan kakaknya. Tapi ibunya lagi-lagi mengucapkan kalimat yang menyakitkan. Toko makanan yang kau buat itu tidak akan pernah ada jika ibu tidak pernah mengajarimu masak. Dasar anak tidak tahu diri. Bhaskar coba menenangkan emosi istrinya yang kacau. Tapi tiba-tiba, భాస్కర్ నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి. setelah sekian tahun tak berbicara sepatah kata pun, ayah Bhaskar akhirnya berbicara kembali. Ia sudah lama menaruh curiga pada Bhaskar. Yang ia bilang bonus, yang ia bilang menang lotre, semua itu tak berhasil menipu ayahnya. Ayahnya dulu adalah angkutan hebat. Dan mendapat uang sebanyak ini dalam waktu singkat tentu adalah sebuah kejanggalan yang sudah ia duga sebelumnya. Bukti nota toko Sumati yang mencurigakan juga menjadi dasar bagi ayahnya. Kalau segala uang yang Bhaskar dapatkan adalah uang yang telah melalui proses money laundry. Ayahnya segera memperingatkan untuk berhenti sesegera mungkin. Sebelum semuanya terlambat. हेलो
telepon itu datang dari Polres Bombay yang baru saja menangkap Samba karena bisnis ekspor impor barang ilegal yang telah ia lakukan selama ini. Tak tega sahabatnya ditahan, Bhaskar segera memberi polisi setempat uang jaminan untuk membebaskan Samba. Sembari menangis, Samba bilang, "Aku telah kehilangan semuanya. Aku ingin dapat lebih dan aku mengambil semua resiko yang ada. Dan pada akhirnya, aku kehilangan segalanya." Sumati yang tak senang dengan sifat arogan Bhaskar, wejangan dari ayahnya, hingga kejadian Samba membuat Bhaskar sadar dan memilih untuk segera berhenti dari bisnis gelap ini. Bhaskar juga mulai menutup akun tradingnya. Ia juga tak mau lagi bekerja sama dengan Suraj. Walau mendapat tekanan dari atasan dan CEO-nya, tapi Bhaskar tetap kekeh dan tidak mau lagi berkecimpung dalam uang-uang haram ini. Bhaskar pun mulai menggunakan uangnya satu demi satu untuk seluruh keluarganya. Ia membelikan rumah untuk sepupunya di kota. Ia juga membantu kakek iparnya agar bisnis propertinya tetap survive. Tapi dengan syarat, Samba akan ikut bekerja dengan kakek iparnya. Ia pun juga minta maaf pada setiap rekan-rekan kerjanya yang pernah ia sakiti hatinya dulu. Bhaskar juga memberi mobil lamanya kepada rekan kerjanya. Dan untuk Pak Patel, Bhaskar memberikan Vespa miliknya sebagai ganti dari perbuatan arogan Bhaskar waktu itu. Bhaskar juga kembali seperti Bhaskar yang dulu. Bhaskar yang penyayang, yang sayang pada istrinya, dan selalu mendahulukan istrinya dibanding dirinya sendiri. ఒకప్పటి రోజులు తిరిగి తీసుకురాలేను సుమతి, కానీ ఒకప్పటి భాస్కర్ని ఈ క్షణం నుంచి నీకు ఇవ్వడానికి నేను సిద్ధం. Hari itu, tanpa Bhaskar ketahui, ternyata atasannya telah kembali. Di sana atasannya kembali menyalahkan kenapa Bhaskar tetap tak menyelesaikan surat pinjaman dari Suraj dan Harsha seperti yang mereka minta. Bhaskar lagi-lagi teguh pada pendiriannya. Ia masih saja menolak segala permintaannya itu. Atasannya berniat untuk memecat Bhaskar karena terus-terusan membangkang. Tapi sepertinya tidak perlu, karena Bhaskar telah menyiapkan surat resign sendiri. Dan ia akan mengundurkan diri mulai hari itu juga. సైన్ చేయండి. ఈ మ్యాటర్ చైర్మన్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి దిస్ ఇస్ మై రెసిగ్నేషన్ లెటర్. నా రెసిగ్నేషన్ లెటర్. क्या हुआ भास्कर ఏమైంది భాస్కర్ ఈ బ్యాంక్ నాకు అన్నం పెట్టింది సార్, అమ్మతో సమానం. సెలవు. Setelah menjalani hari-hari sebagai pengangguran kaya raya, tiba-tiba Bhaskar didatangi oleh pihak kepolisian yang ingin melakukan investigasi terkait banknya. Dan Bhaskar menjadi salah satu orang yang dicurigainya. Bhaskar dicurigai atas mutasi rekeningnya yang jumlahnya sudah mencapai triliunan rupiah. Dan sebagai pegawai bank biasa, tentu mustahil bagi Bhaskar untuk mendapatkan itu semua. Tapi Bhaskar bisa menjelaskan semuanya dengan detail, presisi, dan pengelabuan yang sangat sempurna. Dan membuat pihak kepolisian tidak dapat memberikan satu pun bukti otentik atas kejahatannya. Namun, pihak polisi masih memiliki satu trik lain demi membuat Bhaskar tetap dalam kondisi bersalah. Bhaskar diminta untuk tanda tangan cek senilai 200 miliar rupiah atas nama Grow High Company. Barulah Bhaskar akan segera dibebaskan. Setelah kepolisian berhasil menekan Bhaskar, lalu semuanya menjadi tugas Pak CEO untuk menyelesaikannya. CEO Bank Magadha tahu betul atas kerakusan dan alasan Harsha, Suraj dan semua anak buahnya memalsukan dokumen dari Bank Qatari. Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah dan sebagai bentuk damai antara Bhaskar dan CEO-nya, Bhaskar harus mendatangi cek 200 miliar ini segera. Dan Bhaskar bisa hidup tenang setelah ini. Namun ternyata itu semua adalah akal-akalan dari atasan Bank Magadha untuk mengeruk isi rekening Bhaskar. Tapi mereka salah. Karena Bhaskar sudah selangkah di depan. Ia sudah menutup rekeningnya dan membawa seluruh uangnya pergi ke Amerika. Bhaskar menghubungi Anton beberapa minggu yang lalu. Dan berkat info dari kawan lamanya, Bhaskar menaruh hampir seluruh uangnya untuk membeli sebuah hotel bernama Boston International Hotel. Ia tinggal di hotel itu bersama keluarganya dan merubah nama hotelnya menjadi Bhaskar International Hotel.
Tidak hanya hotel, bahkan Bhaskar juga memiliki rumah mewah dengan koleksi mobil-mobil terbaik yang ada di dalamnya. Itu aja? Oh enggak. Bhaskar juga memiliki kredit card dari American Express yang tidak memiliki limit. Dan itu tidak cuma satu, tapi dia punya dua. Satu untuk dia dan satu untuk istrinya. Dan bagaimana nasib Magadha Bank sekarang? CEO dan manajer cabang Bombay berhasil ditahan atas hilangnya uang 200 miliar rupiah. Jumlah uang yang sama yang telah dibawa oleh Bhaskar. Dan kenapa itu bisa terjadi? Tak lain dan tak bukan karena rekening koran yang telah Bhaskar cetak hari itu. Ia menandai semua transaksi gelap antara Harsha dan anak buahnya dengan CEO Magadha dan manajer cabang Bombay. Transaksi Bhaskar dengan Suras juga tidak terdeteksi sama sekali, karena semuanya melalui uang cash. Bhaskar juga sengaja tidak bermain trading di Grow High Company demi menghindari kecurigaan keterlibatannya dalam kasus mafia saham. Keputusannya untuk resign juga berhasil membuat seluruh orang menganggap manajer cabang lah yang jahat dan bukan Bhaskar. Jadi, Bhaskar melakukan semuanya dengan rapi, presisi, dan tidak terendus oleh polisi. Well played. Dan Edan. Coba Edan. Kalian bayangin berapa jumlahnya ya, anggaplah 1 triliun lah ya. Anggaplah 1 triliun dan itu tahun 90 awal. Tahun 90 awal ya, kita anggap 90 sampai 93, 94 di situ. 1 triliun tahun segitu. Kalian bisa bayangin itu dia. Itu kalau kalian berkeluarga dan punya anak, kalian nggak cuma pamer kotak pensil yang ada tingkatnya kayak gitu, atau enggak serutan pensil yang kayak mesin kayak gitu tuh. Anak kalian udah bukan cuma pamer itu aja, kalian beli kayaknya sekolahnya. Tapi daripada maksudnya kalau ngomongin uangnya kayaknya memang udah banyak banget, dan Bhaskar sendiri juga jeniusnya minta ampun. Tapi sebenarnya tipikal film ini ya, maksudnya jadi saat nonton tuh ada, jadi kayak kita kelihatannya si Bhaskar ini udah mau ketangkep, ternyata enggak, ada plot twist. Si Bhaskar udah mau ketangkep, ternyata enggak, ada plot twist. Si Bhaskar udah mau ketangkep, ternyata enggak, ada plot twist. Bhaskar udah mau ketangkep, iya, ternyata Agus minta tambah donasi. Enggak, itu yang terakhir enggak bercanda. Oke, gini, kita bahas ke Bhaskarnya aja. Kita bahas ke Bhaskar ya, kita bahas ke filmnya aja. Tidak boleh kemana-mana, Gogon, tidak boleh kemana-mana, nanti pusing yang edit. Jadi Bhaskar, kalau kata Widodo adalah pria panutan. Karena apa? Bhaskar itu lelaki sejati yang tidak mengeluh saat direndahkan. Ia membuktikan apa yang bisa ia lakukan untuk membungkam siapapun yang meremehkannya. Ya, walaupun kriminal dikit ya, tapi namanya juga usaha buat membahagiakan keluarga kan. Dan apalagi di saat kepepet ya kan, di saat Bhaskar mengutamakan keluarganya. Dia memilih lapar agar anaknya bisa makan. Dan itu masih belum makanan yang layak di situ. Maksudnya itu buat makan malam, tapi itu buat seharian. Jadi dia memilih tidak makan, dia memilih lari, berangkat ke kantor dengan lari, dan sampai rumah itu pokoknya harus terlihat baik-baik saja. Ya itu, Bhaskar adalah pria seperti itu. Karena mau bagaimanapun, apapun yang sudah dia lakukan ya, Bhaskar melakukan itu karena dia adalah kepala keluarga yang harus mencari sesuap nasi untuk anak dan istrinya. Tapi yang bisa kita ambil mungkin tentang tanggung jawabnya, bukan kriminalnya. Kalau kalian kan udah mikirnya kan ke kriminalnya, jangan kayak gitu. Gak ada namanya uang cepat, sumpah percaya sama saya. Ini anak-anak sudah ngerasain uang cepat. Ya cuy ya. Uang cepat, hilangnya cepat, keluarnya cepat. Itu tuh main kemana keluarnya cepat? Ya pokoknya begitulah kurang lebihnya. Karena gini, balas dendam terbaik untuk orang-orang yang merendahkanmu adalah dengan cara menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Karena di dunia ini tidak ada yang bisa menghentikan usahamu kecuali Tuhan dan kematian. Edan. Kelas. Biasanya sih begitu kalau lagi ngomong bagus-bagus ya. Saya mau ngomong apa lagi ya? Ini kalau di kalau di dalam record ini saya sudah ngomong sejam lebih di situ. Jadi kurang lebih nanti Sugeng yang kuat ngeditnya. Kamu luar biasa, Geng. Besok tak
besok apa ya? Enggak lah, besok beli makan sendiri aja lah, gak usah minta-minta geng, mau biasa masak sendiri. Akhirnya saya harus menutup video ini karena sudah terlalu panjang, jadi saya pengen bilang terima kasih buat kalian yang sudah menonton video sampai habis, terima kasih buat kalian yang sudah memberikan komentar, terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like, terima kasih buat kalian yang sudah lupa saya satu lagi namanya apa ya, buat kalian yang sudah subscribe, dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Dan buat kalian yang menonton, buat kalian yang menonton dan menunggu kalau ada saya pengen komentarin komen di belakang, ya untuk video kali ini kayaknya belum bisa karena videonya sudah terlalu panjang. Nanti video bisa jadi 1,5 jam. Kalau video 1,5 jam, Sugeng tipes. Kalau Sugeng tipes, Daud yang edit. Kalau Daud yang edit, iya sensornya bisa kemana-mana. Ya pokoknya begitulah. Jadi mungkin di video yang lainnya kita bakal bikin komentarin beberapa komen di situ. Karena kayaknya seru-seru juga komen kalian akhir-akhir ini. Dan itu tadi, saya pengen bilang terima kasih ke kalian karena tanpa kalian Sebatin cuma channel alur film yang gitu-gitu aja, yang isinya mas-mas ngeluh dan sambat soal kebijakan pemerintah. Ya nggak cuma pemerintah, banyaklah kebijakan yang lain. Contohnya itu mana itu yang money laundry, anaknya hidupnya ayam-ayam aja di London yang bilangnya nanti kena azab. Enggak, yang money laundry hidupnya ayam. Cuma restorannya aja sepi. Cuma ada terus. Siapa itu ya? Ya sudahlah. Dan sebagai penutup saya pengen bilang kalau kalian ada banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Oke? Yang tenang, gak usah buru-buru, gak usah nyusu-nyusu. Kok gak usah nyusu-nyusu? Iya, gak ada yang nyuruh kamu nyusu-nyusu. Oke? Selesaikan semuanya dengan kepala dingin. Jadi duduk, tarik nafas, buang. Tegak kopinya, ambil koriknya dan sebatin aja dulu.